Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan diskusi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Fungsi Perencanaan atau Planning. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ivit Novitasari selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan 4B. Adapun anggota dari kelompok 2 ada Rima Wahyuni, Dewi Alfitrotus Solikah, saya sendiri Yuliati Triningsih, dan Khairun Izak. Terdapat 5 pokok bahasan yang nantinya akan kami jelaskan. Yang pertama ada pengertian perencanaan, yang kedua prinsip perencanaan, yang ketiga jenis dan tahapan perencanaan, yang keempat kriteria perencanaan yang baik, dan yang kelima adalah aplikasi perencanaan pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan. Dalam menjalankan sebuah kegiatan, pastinya akan membuat perencanaan-perencanaan mengenai langkah dan jalan yang akan diambil, sehingga terkonsep gambaran hasil yang hendak dicapai. Nah, sebuah perencanaan dapat diartikan sebagai ide atau gagasan yang menjelaskan tentang upaya untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Upaya untuk mencapai tersebut digambarkan sebagai sebuah prosedur yang terangkai secara logis sehingga dapat menjelaskan tahapan yang harus dilalui untuk tercapainya suatu tujuan. Sementara perencanaan juga dapat diartikan sebagai sebuah kerangka berpikir yang dijadikan sebagai landasan untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan tertentu. Menurut John Friedman, dalam bukunya yang berjudul Planning in the Public Domain, dijelaskan bahwa perencanaan itu selalu mengandung 4 unsur utama. Yang pertama, perencanaan itu sebuah cara untuk memikirkan persoalan-persoalan sosial ekonomi. Yang kedua, perencanaan itu selalu berorientasi ke masa depan. Yang ketiga, perencanaan memberikan perhatian pada keterkaitan antara pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, perencanaan itu mengedepankan kebijakan dan program yang komprehensif. Nah, berdasarkan keempat unsur yang disebutkan oleh Friedman ini, dapat disimpulkan bahwa perencanaan itu merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan untuk kepentingan masa depan. Menurut pendapat Conyer dan Hill, perencanaan itu adalah upaya untuk menyusun prioritas sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan tujuan jangka panjang yang ditetapkan. Kegiatan perencanaan sendiri sesungguhnya itu juga mengandung unsur kreativitas dan keberanian dalam memberikan penilaian atas situasi saat ini dan masa depan sekaligus. Nah, dengan demikian, perencanaan itu merupakan kegiatan merancang tujuan dan program-program yang tepat untuk mencapai tujuan. Lalu mengapa sih perencanaan itu penting? Perencanaan dalam manajemen pada dasarnya menjadi tolak ukur kinerja organisasi, apakah semakin baik ataukah semakin menurun. Apabila tujuan sekarang ini lebih baik dari sebelumnya, maka organisasi itu memiliki kinerja yang baik. Tapi sebaliknya, perencanaan tujuan yang lebih buruk dibandingkan sebelumnya mengindikasikan kinerja organisasi yang menurun. Sehingga perencanaan itu merupakan kegiatan intelektual yang membutuhkan kematangan berpikir, kreativitas, dan pemahaman dinamika organisasi. Itulah sebabnya perencanaan hanya melibatkan tingkatan manajemen menengah ke atas. Beberapa langkah dalam perencanaan yang perlu diketahui diantaranya mengetahui kondisi sekarang, melihat ke masa depan, merancang tujuan yang konkret, dan membuat program dan struktur yang fleksibel. Selanjutnya yaitu prinsip perencanaan pendidikan. Mengenal prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pegangan baik dalam proses penyusunan maupun dalam proses implementasinya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, yang pertama yaitu prinsip interdisipliner, yang menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan. Hal ini penting karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik harus menyangkut berbagai jenis pengetahuan, beragam keterampilan, dan nilai norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip fleksibel.
bersifat lentur, dinamik, dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Hal ini penting karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik adalah menyiapkan siswa untuk mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan beragam tantangan kehidupan terkini. Yang ketiga yaitu prinsip efektivitas efisiensi. Artinya, dalam penyusunan perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang, sehingga perencanaan itu berhasil guna dan bernilai guna dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang keempat yaitu prinsip progress of change, yaitu terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaharuan layanan pendidikan yang lebih berkualitas sesuai dengan peranan masing-masing. Yang kelima yaitu prinsip objektif, rasional, dan sistematis. Artinya, perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisis kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional, dan mempunyai sistematika dan tahapan pencapaian program secara jelas dan berkesinambungan. Yang keenam, prinsip kooperatif komprehensif. Artinya, perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai suatu tim yang baik. Di samping itu, perencanaan yang disusun harus mencakup seluruh aspek esensial tentang layanan pendidikan akademik dan non-akademik setiap peserta didik. Dan yang terakhir yaitu prinsip Human Research Development. Artinya, perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal dalam mensukseskan program pembangunan pendidikan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan sekaligus tahapan perencanaan. Pada umumnya, perencanaan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perencanaan berdasarkan tingkatan. Master plan atau rencana induk adalah suatu perencanaan yang lebih menekankan pada kebijakan perusahaan atau kegiatan yang mana di dalamnya tercantum tujuan dalam kurun waktu dan ruang lingkup yang lebih luas. Lalu, operational planning atau rencana operasional adalah suatu perencanaan yang lebih menekankan pada pedoman ataupun petunjuk dalam hal melaksanakan berbagai program. Lalu ada day-to-day planning atau rencana harian. Adalah perencanaan yang di dalamnya terdapat berbagai kegiatan yang lebih bermanfaat dan bersifat rutin. Selanjutnya yang kedua yaitu perencanaan berdasarkan jangka waktu. Rencana jangka panjang atau long-term planning adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 10 hingga 25 tahun. Lalu ada rencana jangka menengah atau medium. Range planning adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 5 hingga 4 tahun. Lalu yang terakhir ada rencana jangka pendek atau short range planning adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 1 tahun. Dan jenis yang ketiga yaitu yang terakhir perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Rencana strategis atau strategic planning adalah suatu perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan terkait kebijakan dalam kurun waktu yang lama dan waktu pelaksanaannya pun juga lama. Biasanya, jenis perencanaan ini sangat sulit untuk dimodifikasi. Lalu ada rencana teknis atau tactical planning adalah suatu bentuk perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan yang lebih bersifat pendek, serta lebih mudah untuk disesuaikan kegiatannya selama tujuannya masih sama. Lalu ada rencana terintegrasi atau integrated planning adalah suatu bentuk perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan secara menyeluruh dan lebih terpadu. Nah, dari keseluruhan perencanaan dan jenis-jenis perencanaan dapat dilihat dari unsurnya, yaitu yang pertama aturan. Aturan ialah pernyataan bahwa kegiatan tertentu harus atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Lalu ada prosedur, yaitu serangkaian perintah yang terperinci untuk menjalankan kegiatan yang berurutan, yang sering atau yang biasa terjadi.
Lalu ada anggaran adalah sebuah rencana yang dinyatakan dalam angka-angka. Biasanya merupakan pernyataan sumber daya keuangan yang diadakan untuk melaksanakan kegiatan khusus atau tertentu yang merupakan pernyataan alokasi sumber daya berbagai kegiatan. Lalu ada program merupakan rencana sekali pakai yang meliputi serangkaian kegiatan yang berisi langkah untuk mencapai tujuan, di mana mereka yang bertanggung jawab untuk tiap langkah yang diambil serta usulan dan waktu langkah tersebut berakhir. Kemudian ada kebijaksanaan, ialah pedoman umum untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu ada strategi, yang mana merupakan sebuah program yang luas untuk mencapai tujuan organisasi atau pembelajaran sehingga misi terlaksana. Selanjutnya ada tujuan, yaitu segala sesuatu yang menjadi arah akhir yang dituju oleh sebuah organisasi ataupun pendidikan dengan memanfaatkan rencana satu kali pakai dan atau rencana yang terus-menerus dipakai. Kemudian ada maksud, yaitu sebagai bentuk perencanaan pokok. Dan yang terakhir ada standar, adalah suatu norma atau pernyataan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan perencanaan. Keputusan-keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan. Adapun tahapan perencanaan sebagai berikut. Ada 4 tahap dasar perencanaan. Yang pertama, yaitu menentukan tujuan. Tahap kedua, merumuskan keadaan sekarang. Tahap ketiga, mengidentifikasikan kemudahan dan hambatan. Tahap keempat, mengembangkan serangkaian kegiatan. Tahap tersebut yaitu proses dasar perencanaan menurut Hani Handoko dalam bukunya yang berjudul Manajemen edisi kedua. Dapat dijelaskan bahwasanya tahap pertama menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, yaitu perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Lalu tahap kedua merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi organisasi sekarang dan tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting karena tujuan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan. Lalu tahap yang terakhir, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik yang paling memuaskan di antaranya alternatif yang ada. Untuk materi yang selanjutnya adalah kriteria perencanaan yang baik. Karakteristik perencanaan pendidikan secara dinamis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, suatu proses rasional dikarakteristikan sebagai pengembangan yang terorganisasi dari kegiatan pembelajaran masyarakat. Yang kedua, menyangkut tujuan sosial, cara, tujuan, proses, dan kontrol. Yang ketiga, merupakan rancangan konseptual dan tindakan yang dibuat oleh kelompok. Dan yang keempat, konsep dinamis yang menjamin rencana dikonstruksi dengan lentur sehingga tidak mungkin terjadi penyimpangan. Afifuddin menambahkan 6 syarat perencanaan pendidikan sebagai pelengkap karakteristiknya. Yang pertama ada rencana mempermudah tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya. Yang kedua, rencana itu bersifat luas dan fleksibel, dalam artian mengandung kemungkinan untuk perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan dan situasi yang terjadi. Yang ketiga, pragmatis yang bersifat praktis, disertai dengan perhitungan logis dan rasional, disusun berdasarkan fakta dan data, bukan merupakan hayalan atau dugaan-dugaan. Yang keempat, rencana itu bersifat sederhana, sistematis, jelas, dan mudah dipahami oleh para pelaksana. Yang kelima, ada skala prioritas berdasarkan kondisi sarana dan prasarana, misalnya money, mesin, metode, dan market. Dan yang keenam adalah rencana itu harus mempunyai daya guna.
Dalam artian, hasil suatu rencana benar-benar dapat dirasakan manfaatnya, baik itu oleh diri sendiri maupun bagi lembaga atau masyarakat pada umumnya. Perencanaan yang baik juga harus memberikan jawaban terhadap konsep pertanyaan yang dirumuskan dalam 5W plus 1H, yaitu what, why, where, when, who, dan how. Yang pertama ada what, untuk menanyakan tujuan, rencana, dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada why, menanyakan sebab-sebab jenis kegiatan itu yang harus dilakukan. Jawaban dari why ini harus memberikan argumentasi, alasan-alasan pembuatan perencanaan itu, sehingga nantinya memperoleh pengertian yang lebih jelas dan terperinci tentang latar belakang pemikiran perencanaan tersebut. Yang ketiga ada where, menanyakan hal yang berhubungan dengan lokasi atau tempat rencana itu akan dilaksanakan. Yang keempat ada when, menanyakan hal yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan rencana itu. Yang kelima ada who, untuk menanyakan orang yang nantinya akan bertanggung jawab, melaksanakan, dan mengawasi. Dan yang terakhir ada how, untuk menanyakan cara dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, baik mencangkup itu sistem dan tata kerja, standar yang harus dipenuhi, iklim sekitar lokasi, pembiayaan, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yakni aplikasi perencanaan pendidikan. Bagaimana sih contoh implementasi dari perencanaan pendidikan? Nah, sebelum itu, kita akan mempelajari teknik dan model perencanaan pendidikan. Teknik perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu diagram blok. Diagram blok ini memberikan gambaran kegiatan secara terperinci dari suatu proyek, dari waktu memulai sikap kegiatan, sampai pada lamanya proses kegiatan ini berlangsung. Karena dalam suatu proyek biasanya kita menjumpai beberapa kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan, yang berarti kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan sebelum kegiatan lain dapat diselesaikan. Yang kedua yaitu diagram milestone. Diagram ini merupakan diagram struktur perincian kerja yang menggambarkan unsur fungsional suatu proyek dengan keterkaitannya secara fungsional. Struktur ini dibuat berdasarkan proyek yang disusun secara hierarkis. Yang ketiga yaitu rencana operal. Rencana operal merupakan merencanakan proyek dan dapat menganalisa pertanyaan yang disampaikan, seperti apakah yang harus dilakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukan, dan apabila pertanyaan itu diperluas dan diuraikan secara detail. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab kemudian dinyatakan dalam bentuk-bentuk keputusan yang menjadi suatu rencana kerja. Yang keempat yaitu dengan menggunakan teknik PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Teknik ini merupakan teknik manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan proyek-proyek yang bersifat non-repetitif atau tak berulang. Kegunaan PERT ini terletak pada tingkat ketelitian analisis dari suatu kegiatan, urutan, serta hubungan logisnya, dan hampir dapat digunakan dalam segala kegiatan, mulai dari memformulasikan rencana sampai kepada evaluasi dari implementasi suatu rencana. Selanjutnya yaitu model perencanaan pendidikan. Ada beberapa model perencanaan pendidikan. Yang pertama yaitu model perencanaan komprehensif. Model ini digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, model ini berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan-tujuan yang lebih luas. Yang kedua yaitu model target setting. Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi atau memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Biasanya digunakan untuk memproyeksikan jumlah siswa yang terdaftar dalam sekolah dan untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu
model pembiayaan dan efektivitas biaya. Digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien dan efektivitas ekonomis. Penggunaan model ini dalam pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Dan dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan itu selama proses pendidikan diharapkan dapat memberikan keuntungan tertentu. Yang terakhir yaitu model PPBS atau Planning, Programming, and Budgeting System. Model ini bermakna bahwa perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang efektif. Nah, yang terakhir dari aplikasi perencanaan pendidikan adalah implementasi perencanaan pendidikan. Salah satu contoh implementasi perencanaan pendidikan adalah rencana pengembangan sekolah atau dapat disebut juga dengan RPS. Proses penyusunan RPS ini melibatkan semua pemangku kepentingan sekolah dengan cara bekerja sama membahas setiap sistem program yang dirumuskan. Tujuan utama dari penyusunan RPS adalah agar sekolah dapat mengetahui secara rinci tindakan apa saja yang harus dilakukan dan mengetahui kewajiban-kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, agar tujuan dan sasaran pengembangan di sekolah dapat dicapai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Nah, RPS yang diimplementasikan secara konsisten akan menjamin bahwa semua program atau kegiatan yang telah dilaksanakan memenuhi harapan pemangku kepentingan dan kondisi nyata sekolah. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang diberikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.